Oke, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kemampuan verbal. Di sini kita ambil contoh nomor 3. Soalnya sebagai berikut. Premis pertama yaitu semua baju berbahan lembut. Lalu premis keduanya yaitu sebagian yang berbahan lembut mudah terbakar. Nah, lalu saya bisa langsung mengambil jawaban dari A, B, C, D, E, yaitu C. Kuncinya, setiap kalau ada pertanyaan yang seperti ini, ada salah satu premisnya, ada kata sebagian. Nah, jawabannya juga pasti sebagian. Dari A, B, C, dan E, yang jawabannya sebagian yaitu C dan D. Coba kita lihat satu-satu. Jawaban yang D, sebagian baju tidak berbahan lembut. Nah, jawaban yang D ini bertolak belakang dengan premis yang pertama, di mana premis yang pertama berbunyi sebagai berikut, semua baju berbahan lembut. Sedangkan jawaban D itu sebagian baju tidak berbahan lembut. Berarti jawabannya bukan D. Jadi jelas jawabannya C, yaitu sebagian baju tidak mudah terbakar. Ya, selanjutnya nomor 11. Soalnya yaitu dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Nah, kita misalin nama-namanya jadi inisial ya, Ahmad tidak kurang dari Koni, berarti lebih besar sama dengan Koni C. Dan tidak lebih dari Eka. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan Eka. Berarti kan Eka yang lebih besar. Oke. Lalu perolehan suara beta sama dengan Ahmad. Beta B sama dengan A. Dan tidak lebih dari Eka. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan Eka. Lalu perolehan suara Dodi lebih dari Neta. Dodi D lebih dari Neta. Dan kurang dari Koni. Yang terpilih sebagai ketua kelas adalah, nah, lalu bisa kita lihat dari sini, kita urutin dari yang paling kecil. Berarti yang paling sedikit pertama ini Neta. Lalu ada D, Dodi. Lalu ada C, Koni. Lalu ada Ahmad dan Beta. Nah, yang paling besar berarti E, Eka. Jadi yang terpilih sebagai ketua kelas adalah Eka. Jawabannya yaitu C. Selanjutnya pembahasan soal nomor 18 tentang kemampuan kuantitatif. Di soal telah dituliskan, jika diketahui X kuadrat Y pangkat 3 sama dengan 72 dan XY sama dengan 6, maka berapakah nilai 2X plus 5? Nah, di sini kita bisa menyederhanakan bentuk 1 ini menjadi sesuatu bentuk yang paling sederhana, sehingga kita dapat mencari nilai X dan Y masing-masing. Nah, persamaan pertama dapat saya rubah menjadi XY saya kuadratkan dikalikan Y sama dengan 72. Kenapa? Karena persamaan pertama ini X memiliki pangkat 2 dan Y memiliki pangkat 3. Berarti kalau misalkan pangkat itu saya ambil 2, yang masih sisa adalah pangkatnya milik Y. Baik, untuk bentuk baru dari persamaan 1 ini, maka dapat kita mensubstitusikan persamaan 2 ke bentuk baru persamaan 1.
nilai XY di persamaan 2 adalah sebesar 6. Maka langsung saya tulis di sini Y sama dengan 72 per 6 pangkat 2. Atau Y memiliki besar 72 per 36. Maka nilai Y adalah 2. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai Y itu sebesar 2, maka kita dapat mensubstitusikan ke persamaan 2. X, langsung saja, X sama dengan 6 per 2. Maka nilai X sama dengan 3. Langsung dapat kita mencari nilai 2X plus 5. Maka kita mensubstitusikan nilai X yang telah kita cari ke persamaan tersebut, yaitu 2 dikalikan 3 plus 5. Maka jawabannya adalah 11, yaitu option A. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal kemampuan figural nomor 37. Nah, di sini terdapat 4 jenis kotak. Nah, masing-masing kotak itu terdiri dari 2 jenis gambar. Yang pertama adalah gambar lengkungan dan yang kedua adalah gambar persegi panjang. Nah, tugas kita adalah mencari kotak nomor 4. Ini gambarnya apa? Nah, cara mudahnya untuk mengetahui kotak nomor 4 itu gambarnya apa, kita bisa melihat dari pola-pola di masing-masing kotak. Misalnya nih, gambar lengkungan pada kotak nomor 1. Nah, lengkungan pada kotak nomor 1 itu adalah horizontal. Untuk kotak nomor 2, lengkungannya adalah vertikal. Lalu untuk kotak nomor 3, lengkungannya adalah horizontal. Berarti untuk kotak nomor 4, lengkungannya adalah vertikal. Lalu untuk persegi panjang, gambar persegi panjang, kita juga bisa melihat dari polanya. Untuk kotak pertama, kita bisa melihat bahwa ada gambar persegi panjang dengan vertikal. Lalu gambar persegi panjang dengan miring ke kanan. Dan untuk kotak nomor 3 adalah gambar persegi panjang dengan posisi horizontal. Berarti untuk kotak nomor 4, posisi persegi panjangnya adalah miring ke kiri. Maka dari itu jawabannya adalah B. Oke, berarti kita sekarang membahas soal nomor 42. Nah, teman-teman di situ bisa lihat soal nomor 42 ada 9 kotak. Ada 9 kotak ya. 9 kotak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah kotak baris pertama dan kedua kolom ketiga. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat untuk pola itu sudah jelas tergambarkan, yaitu kuncinya untuk melihat atau mengetahui jawaban dari soal semacam ini adalah teman-teman harus melihat yang mana gambar yang memiliki susunan yang komplit, entah dalam satu baris atau dalam satu kolom. Nah, di sini saya melihat yang pertama kali saya lihat adalah di baris ketiga ini. Untuk di baris ketiga ini dia memiliki gambar yang komplit. Tujuannya untuk apa? Saya di sini untuk melihat gambar atau melihat pola dari segi 6 yang terbentuk.
Nah, untuk yang di sini ini kita cukup melihat dari sisi atasnya, dari sisi segi 6. Ini untuk yang di sini rata, untuk yang di kolom kedua lancip, dan di kolom ketiga di sini adalah rata. Nah, untuk di baris pertama dan baris kedua ternyata untuk di kolom 1 dan kolom 2 memiliki pola yang serupa seperti di baris ketiga. Ini rata, ini lancip, dan sini rata, sini lancip. Nah, untuk opsi A, B, C, D, E. Untuk di opsi A ternyata dia lancip, terus dia rata. Opsi B di sini adalah rata dan dia lancip. Opsi C di sini adalah rata, dia lancip. Opsi D di sini adalah rata, dan opsi E di sini adalah rata. Kembali saya ingatkan, untuk pola yang ada di sini kita harus mengikuti di baris ketiga, karena baris ketiga adalah baris yang memiliki pola paling komplit untuk dalam satu barisnya. Berarti kita bisa menebak di baris pertama dan baris kedua, untuk di kolom ketiga ini kita membutuhkan pola yang rata. Berarti yang memiliki pola lancip langsung kita coret. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Nah, kita sekarang cuma memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan seperti ini kita untuk menjawab benar itu adalah lebih besar. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita mencoba untuk mengidentifikasi yang diagonal. Untuk yang diagonal di sini adalah ini gambarnya bold atau dia itu di garis tebal, terus di sini tidak bold, di sini juga tidak bold, terus gini aja, yang tidak bold tidak saya kasih tulisan ya. Di sini bold, terus di sini juga bold. Nah, ternyata kalau kita melihat dari pola diagonal, untuk ini dan ini tidak bold. Berarti ada kemungkinan bahwa ini dan ini juga memiliki hubungan yang sama. Misal seperti ini. Untuk yang diagonal atas ternyata di sini tidak bold, di sini tidak bold. Untuk yang sini tidak bold, dan yang sini adalah bold. Berarti di sini ada kemungkinan untuk bold. Paham nggak teman-teman? Jadi saya ulang. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi dari pola diagonal. Pola diagonalnya adalah antara yang sebelah sini dan yang sebelah sini itu harus memiliki kesamaan. Nah, yang sebelah sini dan yang sebelah sini itu harus memiliki kesamaan juga. Jadi untuk yang sini tadi kan kosong, sini kan kosong. Ini kita masih pertanyakan. Nah, di sini itu adalah tidak bold, di sini tidak bold. Nah, apabila di sini bold, maka di sini harus bold. Setelah kita melihat opsi jawaban yang tersisa antara D dan E, yang paling betul adalah E, karena ini bold. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 51. 9 bilangan asli membentuk barisan aritmatika. Jumlah 3 suku pertama adalah 12 dan jumlah 3 suku terakhir adalah 66. Maka jumlah 3 suku sisanya adalah saya ingatkan kembali. Untuk bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Sedangkan bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, di sini tadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah bilangan asli dan yang kedua adalah bilangan aritmatika.
Sedangkan pengertian dari bilangan aritmatika sendiri adalah suatu barisan bilangan yang mana memiliki selisih beda antara suku kedua dengan suku pertama, sama dengan selisih beda antara suku ketiga dan suku kedua, sama juga dengan selisih beda antara suku keempat dan suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini tadi diketahui ada N sama dengan 9. Maka saya misalkan A, B, C, D, F, G, H, dan I. 3 suku pertama jumlahnya adalah 12, 3 suku terakhir adalah jumlahnya 66. Nah, kita di sini disuruh mencari tahu berapakah jumlah ketiga suku sisanya. Teman-teman, kalau menghadapi soal seperti ini jangan bingung dulu ya. Jadi soal seperti ini itu bisa kita mengerjakan dengan sangat mudah. Saya kasih contoh soal. Kalau misalkan angka-angka itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, kita membuat kasus angka yang kita buat ini menjadi sama seperti kasusnya dengan yang di soal. Nah, seperti ini ya. Ini jumlah 3 suku yang pertama adalah 6, 3 suku yang terakhir sisanya adalah 24. Dan ini adalah 15. Untuk mengetahui angka 15 ini, kita bisa menggunakan cara jumlah suku 3 suku pertama ditambah 3 suku terakhir itu adalah 2 kali suku yang ada di tengah. Apakah betul? Ya, betul. Cocok ya, berarti yang pertama. Terus Kak, kalau misalnya nanti ada lebih dari 9, kalau misalkan totalnya itu 15 misal, coba kita buat 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, ini kita bisa membuat, coba aja 3 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seperti ini polanya nanti akan berbeda. Oh, ini 15 ya. Polanya nanti akan berbeda. Berbeda seperti apa? Misal ini jumlahnya adalah 6. Ini jumlahnya adalah 24. Ini jumlahnya adalah 15. Sedangkan ini adalah 33. Ini jumlahnya adalah 42 ya. Seperti ini nanti polanya adalah, ini saya garis di sini. Saya kerjakan di sini ya. Polanya adalah 6 ditambah 15 ditambah 33 ditambah 42. Kita total. Ini ditambah berarti 21, 54 berarti 96. Dengan 96. Nah, caranya adalah, perhatikan, ketika tadi ada 3 kelompok dan yang di tengah ini kita bedakan tanda seperti yang ada di sini ya. Ini kita bedakan tanda. Itu caranya adalah 15 dikalikan 1, 2. Maka 15 dikalikan 2 sama dengan 6 ditambah 24. Kalau seperti ini kasusnya, berarti total dari 1, 2, 3, 4 yang totalnya adalah 96 itu harus sama seperti 24 total yang ada di tengah ini dikalikan dengan banyaknya angka yang ada di samping-sampingnya. Ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Berarti 24 dikalikan 4. Apakah betul 20 dikalikan 4 itu 80? 4 dikalikan 4 adalah 16. 80 ditambah 16 adalah 96. Hasilnya adalah sama. Jadi ingat ya, jika ada menemui soal-soal seperti ini, maka yang tengah jumlah yang tengah ini dikalikan dengan banyaknya kelompok-kelompok yang ada di sampingnya. Tapi ingat, harus memiliki kelompok
jumlah angka dalam satu kelompok itu sama semua. Kalau 3 semua, 3 semua, seperti itu. Maka untuk menjawab soal yang ini tadi, jawabannya adalah 12 ditambah 66 dibagi 2 sama dengan 78 dibagi 2 sama dengan 39. Jawabannya ada di D. Jadi di sini kita akan membahas soal matematika nomor 57. Nah, soal ini mengenai kuartil. Nah, di sini diketahui bahwa hasil ujian dari 20 siswa diperlihatkan tabel berikut. Di sini diketahui bahwa titik tengah dan frekuensi dari hasil ujian siswa. Titik tengahnya itu 56 ada 1 siswa, titik tengah 61 ada 5 siswa, titik tengah 66 ada 8 siswa, titik 71 ada 4 siswa, dan titik tengah 76 ada 2 siswa. Untuk mengetahui panjang interval kelas, kita harus mengetahui selisihnya, selisih antara titik 1 dengan titik yang lainnya. Nah, pada titik tengah 1 dan titik tengah 2 kita ketahui ada selisih 5 angka. Dan di sini juga selisih 5, di sini selisih 5, dan di sini juga selisih 5. Setelah kita mengetahui selisihnya, kita bisa menuliskan panjang interval kelasnya di tabel ini. Nah, tadi kan titik tengahnya 56, berarti untuk nilai terbawah itu ada 54 dan nilai tertingginya itu ada 58 dengan frekuensi 1 orang. Lalu untuk yang kedua, karena titik tengahnya 61, jadi di sini nilai terbawahnya ada 59 dan nilai teratasnya ada 63 dengan frekuensi 5. Lalu yang selanjutnya, karena titik tengahnya 66, maka di sini nilai terbawahnya adalah 64 dan titik teratasnya adalah 68 frekuensi 8 orang. Lalu selanjutnya titik tengahnya 71, maka di sini kita bisa menuliskan nilai terendah 69 dan nilai tertingginya itu 73 dengan frekuensi 4 orang. Dan untuk yang terakhir, nilai terendahnya adalah 74 dan nilai tertingginya ada 78 dengan frekuensi 2 orang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah frekuensi atau jumlah orangnya itu ada 20 orang. Di sini kan yang ditanya adalah kuartil bawah, jadi kita masukkan kuartil 1. Nah, kuartil 1 bisa dicari dengan rumus I1 sama dengan I1 plus 1/4 N F K1 per F1 kali C. Kita bisa mengetahui letak kuartil bawahnya dengan cara melihat rumus ini, 1/4 dikali N. Seperempat dikali N, berarti 1/4 dikali 20, jadinya 5. Nah, di sini frekuensi 5 ada di baris kedua. Jadi kesimpulannya, untuk batas bawah kuartil kita bisa melihat di antara angka 59 dan 58. Jadi di sini kita bisa menuliskan angka 58,5. Nah, tadi kan ini sudah dihitung, hasilnya adalah 5 dan FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif di sini adalah
dan frekuensi data itu sendiri adalah 5. Lalu kita juga mengalikan dengan C atau panjang interval kelas. Jadi tadi kan ada 5. Jadi kita bisa langsung menggunakan 4/5 dikalikan 5 sama dengan 58,5 plus plus 4 dengan 62,5, berarti jawabannya adalah